Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Ermanjani Tresna Dewi, NIM 202111134 dari kelas HES 3D. Di sini saya akan menjelaskan bab 13 yang pertama tentang konsep formal substantif hukum Islam. Langsung saja, konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum yaitu Al-Quran dan hadis dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Inti pemikirannya adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya bersifat normatif. Sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi pembatasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban perintah, larangan. Pada masa itu, kata fikih sinonim dengan kata syariah atau din. Dengan demikian, istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriyah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Sejak itulah perkembangan istilah fikih menurut ahli usul dan ahli fikih, menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Persamaannya, keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan perbedaannya fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya. Sementara syariah di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah juga membahas hukum-hukum akhlakiyah. Umar Sulaiman menjelaskan rinci perbedaan antara syariat dan fikih sebagai berikut. Syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Kemudian, kesamaan syariat dan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Syariat bersifat umum dan universal. Keuniversalan syariat terletak pada keberadaan, tujuan, dan nushusnya yang ditunjukkan kepada manusia keseluruhannya. Kemudian, ketentuan syariat menjadi keseluruhan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Yang terakhir, hukum syariat kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Juhayah S. Prasaja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah. Dimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari yang maha suci, maha sempurna, dan maha benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari yang maha suci dan sakratisnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam arti terminologi. Yang kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melaksanakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa syariah dalam konsep substansial dan seluruh ajaran Islam meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum, sementara fikih merupakan upaya untuk cenderung sebagai konsep fungsional. Kalangan fuqaha pada umumnya mengartikan fikih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar'i, baik yang
tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Suerjono, Suekanto, dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti, yaitu hukum dalam arti Islam atau pengetahuan, hukum dalam arti disiplin, hukum dalam arti kaidah atau norma, hukum dalam arti tata hukum positif, hukum dalam arti keputusan pejabat, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti proses pemerintah, hukum dalam arti yang teratur, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Tentu saja masih ada arti lain di antara nilai. Tentu saja masih ada arti lain. Di antaranya hukum dalam arti produk pemikiran para pakar dalam memahami dan menyistematikan titah Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Analisis yang berbeda dipaparkan oleh Nardiyah Hussein dalam menanggapi konsep hukum yang dikaji. Menurut kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam 3 dimensi, yaitu berada, teoritis, abstrak, disiplin ilmu, dan praktis aplikatif. Materi selanjutnya yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Syariat berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab, pra-Islam, dan hukum adat, bukan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang besar sebagai sumber hukum Islam. Juhaya Espra saja mengatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah. Sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik titik terang bahwa ada dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Materi selanjutnya yaitu konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Zuhaya Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam, dimensi uluhiyah dalam arti ia adalah sebagai dari agama. Paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Pendekatan teologi filsafat atau filsafat hukum Islam, sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam. Didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata. Pendekatan ini terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam. Dijelaskan oleh Juhaya Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama yaitu tufas kritis, tugas konstruktif. Kedua pendekatan secara spesifik adalah filsafat hukum Islam. Dijelaskan oleh Juhaya Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama yaitu tufas kritis, tugas konstruktif. Kedua pendekatan tersebut diakui oleh Fazlur Rahman sebagai mekanisme hukum yang sistematif. Max Weber menekankan bahwa pelaksanaan hukum oleh sesuatu kekuasaan yang terpusat, bahwa tugas seseorang sosiologi hukum untuk menilai suatu sistem hukum, tetapi hanya memahaminya saja. Konsepsi Max Weber tentang hukum memungkinkan usaha-usaha untuk menemukan kelompok kecil sampai dengan kelompok besar seperti negara. Weber tidak menganggap hukum sebagai perintah tetapi sebagai suatu ketertiban. Dengan demikian, Weber lebih mengutamakan pengertian wewenang dalam institusi gumun. Terima kasih. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.